Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, bersatu dalam kasih. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kolose 2 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah Indonesia yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Secara rohani sebenarnya pepatah ini mempunyai nilai atau arti rohani yang dalam. Dan setiap agama saya percaya juga sangat setuju dengan hal ini. Karena di mana ada kesatuan pasti ada keteguhan, dan di mana ada perceraian atau perpecahan pasti ada hal-hal yang menyakitkan, bahkan menghancurkan segala sesuatunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kesatuan, saya percaya setiap orang sebenarnya rindu untuk bersatu dengan siapapun tentunya. Tetapi persoalannya ada beberapa hambatan yang menghambat persatuan dan kesatuan itu terjadi. Nah, pertanyaannya, hambatan apakah yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadi? Dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar yang pertama yang menjadi hambatan dari sebuah kesatuan dan persatuan adalah kesombongan dan keegoisan. Orang-orang yang sombong dan egois akan menjadi penghambat bagi kesatuan dan persatuan. Karena orang yang sombong dan egois akan selalu merasa benar sendiri dan menang sendiri. Sehingga walaupun dia sebenarnya mau bersatu, tetapi selama ia sombong dan egois ada di dalam hatinya, maka orang seperti ini akan merasa bahwa saya tidak perlu orang lain. Karena saya sudah jadi yang terbaik. Buat apa saya bersatu dengan orang lain? Ini yang menjadi hambatan kita untuk bersatu, yaitu kesombongan dan keegoisan. Karena itu, mari kita tundukkan diri kita. Ingat bahwa kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan yang kedua, apa yang menjadi penghambat sebuah persatuan? Yaitu pikiran yang sempit. Kalau orang punya pikiran yang sempit, tidak berpikir luas, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan siapa yang terbaik dan yang terhebat, maka orang seperti ini tidak akan bisa bersatu karena dia selalu berpikiran sempit sekali. Tetapi orang yang berpikir global, berpikir luas, punya pandangan yang luas, maka dia selalu ingin bersatu dengan siapapun. Karena di dalam kesatuan pasti akan ada kemajuan. Yang ketiga, ketidaksiapan untuk menerima orang lain apa adanya. Dengan memiliki kesiapan untuk menerima orang lain apa adanya, itu akan membuat kita mudah untuk bersatu dengan orang lain. Tetapi ketidaksiapan untuk menerima orang lain apa adanya, inilah yang akan dapat menghambat persatuan. Biasanya seseorang baru bisa menerima orang lain karena dia berpikir bahwa kesatuan itu adalah keseragaman. Jadi dia mau bersatu kalau apa yang dia inginkan itu sama dengan orang lain. Saudaraku, ingatlah bahwa kesatuan bukanlah keseragaman. Kalau kamu sama-sama dengan saya, tepuk tangan, berbahasa roh, baru kita satu. Tetapi kalau kamu tidak tepuk tangan, tidak angkat tangan, dan tidak berbahasa roh, kita tidak bersatu. Nah, ini persoalannya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persatuan dan kesatuan adalah yang mengikat kita satu dengan yang lainnya. Waktu kita siap menerima orang lain apa adanya, berarti kita siap untuk bergandengan tangan untuk mengerjakan tugas yang besar yang Tuhan percayakan. Dengan kita bersatu dalam kasih, kita akan melihat kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Karena itu, mari kita selalu bergandengan tangan dan bersatu dalam kasih Allah. Maka kita akan mengalami kemajuan dalam segala hal, dan di mana ada kesatuan, maka kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan dengan berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami, yang mengajar kepada kami untuk kami senantiasa bersatu di dalam kasih Tuhan. Untuk itu Bapa, ampuni kami jika selama ini ada kesombongan dan keegoisan dalam diri kami, dan ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk senantiasa memiliki pikiran yang luas, pandangan yang luas, dan kesiapan untuk kami bisa menerima orang lain apa adanya, sehingga dengan demikian kami boleh hidup rukun, hidup berdamai dengan semua orang, dan lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.